Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Underway Motovlog. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang penting gitu ya. Penting banget sih sebenarnya buat pengendara motor ataupun mobil ataupun mungkin jalan kaki. Jadi apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas tuh adalah apa tindakan kita jika kita melihat seorang yang kecelakaan gitu, dan kita sebagai penolong pertama tuh gimana gitu ya, sebagai yang ngelihat pertama tuh gimana. Jadi ya sebenarnya topik ini tuh lumayan penting, jadi biar gak jadi miskomunikasi sebaiknya sih jangan di skip biar pas nanti pas praktek salah dalam itunya apa penolongannya saya nggak bertanggung jawab loh kalau gitu. Jadi jangan skip kalau mau bener gitu. Gak apa-apa, sebenarnya hal yang akan saya sampaikan ini tuh ya bukan ini asal-asalan atau nyari di internet gitu. Sebenarnya kan emang basicnya saya juga seorang tenaga medis, jadi bisa dipertanggungjawabkan lah omongan saya sekarang tuh. Bentar nih, helm copot nih. Yap, kita lanjutkan lagi. Jadi ya ini tuh topik ini tuh sebenarnya berdasarkan pengalaman juga, kan emang sering lihat gitu, banyak sekarang mah yang kecelakaan di jalan tuh. Bukan hal yang jarang lagi kita kalau lihat ada yang kecelakaan baik jatuh atau tabrakan. Terus pernah jadi penolong juga kan pengalaman tuh. Nah, kebanyakan tuh dari yang saya amati hampir semuanya. Jadi sebenarnya ya niatnya baik kan ya, mau nolong orang-orang tuh, tapi tindak itunya salah gitu penanganannya. Jadi bisa membahayakan juga Bray kalau penanganannya salah tuh, walaupun ya niatnya kan baik menolong. Terus biar kalian juga bukan jadi yang rekam-rekam aja gitu kalau ada yang kecelakaan. Ini mah bantuin lah ya, bantuin yang kecelakaan, yang bukan yang ngagokan gitu, jadi kagok buat yang penolongnya. Emang gitu kita jadi sebenarnya kan kecelakaan tuh ada yang kasusnya ringan, sedang, sampai berat kan ya, sampai mengancam nyawa. Nah, kita mulai dari ringan dulu. Kalau yang ringan tuh misalkan ya jatuh tapi cuma lecet-lecet doang, emang berdarah sih tapi nggak keluar terus-terusan, cuma dikit aja. Terus baret-baret terkilir, korbannya masih bisa diajak ngobrolnya nyambung. Terus ya kalau kasus seperti ini sih mungkin kita sebagai penolong ya cuma kalau kasusnya ya ringan tuh kita sebagai penolong ya seadanya aja, gak apa-apa sih. Selama mungkin bisa temenin sebentar, nggak ada yang perlu dibantu itu atau apa.
kalau ada yang luka-luka bisa bersihin, ya dibersihin gitu. Makanya kalau yang hijau tuh bisa langsung ditinggal juga nggak apa-apa kalau pasiennya ya aman-aman aja gitu. Hijau maksudnya ringan gitu kalau yang ringan. Terus yang sedang, kalau yang sedang tuh ya kasusnya tuh pasiennya masih bisa diajak ngobrol, tapi mungkin kakinya patah gitu, dislokasi, jadi susah bisa bergerak. Terus ada perdarahan gitu, tapi belum hebat gitu. Ya tapi kalau dibiarin lama-kelamaan bisa jadi gawat tuh perdarahan. Jadi kalau ada perdarahan sih biasanya pakai kain atau apapun ditekan gitu sampai perdarahannya berhenti. Ini bisa dibantu panggilkan tenaga medis kalau dirasa perlu. Nah, untuk tenaga medis tuh sebenarnya Indonesia tuh agak gimana ya, kalau ada yang jatuh atau kecelakaan tuh agak susah hubunginnya. Soalnya tiap daerah tuh ternyata nggak sama. Kayak 109, 108 kalau panggil ambulan tuh. Terus panggil polisi sama ambulan sama damkar tuh berbeda nomornya. Kalau bisa sih ya harusnya kita tuh kayak di Amerika gitu 911. Jadi bisa langsung manggil satu aja, gak bingung. Nanti di sana ya disediain gitu mau apa bapaknya, nanti tinggal ini, jadi biar gak bingung. Nah di Indonesia tuh ternyata di tiap daerah tuh masih beda-beda. Ada yang beda lah, nggak emang kebanyakan sih sama, tapi ada yang beda ternyata. Nah kalau yang sedang tuh ya kita bisa bantu mindahin pasien ke rumah sakit yang dituju, terus bantu hubungi ke tenaga medis. Terus kalau ada yang perdarahan ya dirasa dapat membahayakan, kita bantu. Kalau ada perdarahan ya dibalut tekan, kalau ada dislokasi ya dibidai gitu. Terus ke yang merah. Yang merah tuh ya kasusnya mengancam nyawa gitu. Pasien tidak sadar, atau pasien sadar tapi ditanya kemana aja. Nah itu gawat, itu termasuk yang berbahaya. Soalnya sudah mungkin kena ke otak atau perdarahannya masif gitu. Kalau dibiarin bisa shock itu, kehilangan banyak darah kan lama-kelamaan. Nah, apa sih yang kita lakukan? Sebenarnya prinsipnya tuh dari ringan, sedang sampai berat tuh ya sama. Awalnya ingat ya, dari D R C A B. D itu danger itu aman penolong, aman lingkungan, dan aman korban. Jadi kalau misalkan kita di tengah jalan nih pasiennya, kita jangan langsung tolong dulu, ya amanin dulu jalannya. Nanti kita lagi nolongin ketabrak kan bahaya. Caranya tuh kalau di jalan sebenarnya kalau pasiennya kecelakaan itu sampai kesadarkan diri itu jangan dipindahin ke pinggir dulu, Bray. Mungkin ini agak terasa kok jangan dipindahin dulu, aneh sekali gitu. Nanti kita ketabrak. Bentar.
pasiennya jangan dipindahin ya. Mungkin ini agak pro kontra juga sih, walaupun di kalangan medis tuh ini nih pro kontra juga, tapi dari yang update terbaru tuh jangan dipindahin kalau pasiennya tuh kecelakaan sampai tidak sadarkan diri, atau ya kenapa alasannya tuh ya takutnya cedera tulang belakang gitu, cedera patah leher kan gawat. Ini kalau mindahin salah-salah tuh pasiennya bisa lumpuh, asalnya nggak lumpuh pasiennya jadi lumpuh. Mungkin ada yang bilang ya gak apa-apa kan, yang penting pasiennya selamat, kita menolong daripada meninggal. Ya mungkin pandangan kita gitu, tapi dari pandangan pasien daripada lumpuh mungkin lebih baik meninggal saja daripada lumpuh kayak gini nyusahin orang lain. Ya ada pandangannya kayak gitu, kan mungkin banyak sih, udah nemuin yang banyak yang kayak gitu. Kalau mau mindahin pun jangan sendiri sih, minimal bertiga lah. Jadi yang berdua yang gotong badannya, yang tiga tuh jaga leher sama kepala biar nggak gerak selama dipindahin, sama diangkat, pindahin terus diturunkan. Atau yang paling aman sih ya di jalannya di inilah diamanin, diblokir gitu dikit gitu, kasih dipalangin sama motor apa-apalah, paling aman sih itu. Atau yang kalau ya kalau dirasa emang ganggu perjalanan sih, kalau dirasa udah banyak penolong sih, itu cara ngangkatnya hati-hati, bahaya banget. Kebanyakan sih dari itunya tuh, dari ngangkatnya yang pada salah-salah tuh. Terus kalau ada perdarahan hebat ya kayak tadi ditekan itu, balu tekan pakai kain atau apalah seadanya dulu. Kalau gak ada kain bersih, tutup aja, ditutup, ditekan gitu sampai darahnya nggak ngalir lagi. Kalau ada patah tulang atau apa, di bidai kan, pramuka dulu udah pernah diajarin ya kalau bidai itu. Terus jika pasien tak sadar, nah ini nih yang banyak nggak tahu orang tuh, pasien nggak sadar, setelah itu tuh yang harus kita lakuin tuh tadi danger ya. Terus R-nya itu ini cek responnya, panggil, tepuk bahunya, Pak atau Ibu. Kalau emang beneran yakin udah sadar, nggak sadar, minta bantuan orang lain untuk panggil bantuan. Kita panggil orang lain untuk minta bantuan. Setelah itu cek ini nadi yang di leher, cek nadi yang di leher. Sebenarnya kalau untuk tenaga medis tuh jangan lebih dari 10 detik ya. Jadi sekalian cek nadi, terus cek pernapasan, ada napas atau enggak. Semakin cepat semakin baik, karena sebenarnya udah lewat dari 10 menit itu pasien tuh kalau gak ada tindakan apa-apa tuh udah hampir gak ada harapan lah istilahnya tuh. Semenit pun sangat berharga. Kalau nggak ada nadi itu kan nggak ada darah ke otak, jadi pasti kedepannya pasti ada gangguan otak, jadi harus segera. Kalau nggak ada nadi, di resusitasi di pompa jantung ya, bray. Jadi di pompa jantung itu kalau di cowok tuh di jajaran ini puting dada tengah-tengahnya
dadanya di sana dikompres. Kalau cewek sih agak ini ya, harus diraba dulu nih tulang itunya, soalnya nggak sama kayak cowok gitu, nggak bisa langsung ditentuin. Kompresi dada ya, kalau belum bisa sih sebisanya aja, yang penting ada kompresi dada gitu. Yang penting ada darah gitu ngalir ke otak, paru dan lain-lain. Sebenarnya mah kalau yang benernya tuh kedalaman buat pasien dewasa tuh 5-6 cm pompa dada tuh. Kalau anak-anak beda lagi, itu lebih apa ya, lebih kurang sentimeternya dikurangi. Nah kalau apa ya, kalau yang ininya lansia gitu, udah kakek-kakek, nenek-nenek, jangan terlalu dalam, takutnya patah. Soalnya kan udah keropos, biasanya kalau patah ya nambah masalah lagi. Jadi ya sebisanya aja sih, kalau belum ada ini mah nggak akan dituntut sebenarnya, nggak akan dituntut kalau life saving itu sebenarnya kita ngelakuin tindakan itu walaupun kita bukan tenaga medis gitu, itu orang awam. Terus kalau belum ada tenaga medis tapi ada polisi, satpam, atau mungkin Hans, selain sebenarnya mereka tuh lebih bertanggung jawab daripada orang awam biasa. Soalnya biasanya tuh ada beberapa yang diikutin pelatihan bantuan hidup dasar gitu kalau ada tindakan seperti ini tuh. Jadi mereka lebih proper lah, lebih bertanggung jawab sebelum datang tenaga medis yang lebih profesional gitu ya. Nah, kalau di film-film kan biasanya pompa jantung tuh diselingi apa, bantuan nafas buatan gitu ya. Kalau untuk sekarang tuh, terutama setelah pas waktu pandemi COVID, jadi yang nafas buatan itu tuh dihilangin, kecuali kalau orang yang dibantu tuh keluarga kita, atau kita tuh tahu gitu riwayat penyakit orang tersebut. Jadi ya intinya jangan sembarangan lah, kalau nggak kenal mah takutnya ada penyakit menular, nanti bisa tertular, kan bahaya. Jadi sekarang tuh ya pijat jantung aja gitu, kompresi dada. Berapa lama sih kompresi dada itu dilakukan sama kita? Kompresi dada dilakukan terus sebenarnya sampai kita gak sanggup, atau sampai korban sudah ada nadi lagi,
udah bernapas lagi gitu. Atau setelah tenaga yang lebih profesional datang. Walaupun kita yakin sebenarnya kita merasa wah gak usah lah, udah meninggal ini, udah gak ada nadi, udah gak ada detak jantungnya, itu udah gak ada napas, udah meninggal inilah, ini mah gak usah diapa-apain lagi. Sebenarnya nggak gitu juga. Ini belum tentu ada jantung, nggak ada nadi, itu bisa ada lagi kalau emang mungkin beberapa menit gitu, apalagi kecelakaannya, apalagi yang melihat tuh kita yang pertama, jadi pasti belum lama kan. Jadi sebaiknya ya dibantu dulu. Kalau meninggal ya terserah nanti pas di rumah sakit, pas dicek. Yang penting kita bantu dulu. Sekali lagi ya, nggak ada pidana untuk kita melakukan tindakan yang walaupun salah, karena ini life saving, menyelamatkan nyawa orang. Jadi kita daripada meninggal, mending kita tolong. Nah, nolongnya tuh harus dengan cara yang benar gitu, biar persentase keberhasilannya tuh tinggi gitu. Soalnya di Indonesia tuh sebenarnya masih jarang banget loh yang pelatihan bantuan hidup dasar ke orang-orang awam tuh jarang banget. Mungkin orang-orang kantor ada ya, tapi sekali juga gitu, nggak dipraktekin ya nggak bisa hafal. Ya jadi semoga dengan pembahasan ini tuh ya bisa bermanfaat gitu bagi kita menjadi lebih siap lagi kalau ada kecelakaan apapun atau henti jantung mungkin di jalan, di tempat-tempat apa, sama aja sih intinya gitu. Mungkin kedepannya saya tuh emang niat dari awalnya tuh emang mau ngebahas topik-topik seperti ini gitu, Bray. Jadi bila dirasa ini topiknya mungkin bermanfaat, bisa di like dan subscribe. Bisa like dan subscribe. Mungkin di share juga boleh, biar yang lain tahu. Ya, terima kasih sudah menonton. Kalau begitu jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga selamat jumpa di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye.